Krisis virus corona atau COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization ternyata berimbas tidak hanya pada kesehatan, namun terhadap situasi finansial. Salah satunya bagi para pekerja lepas atau freelance yang tidak memiliki penghasilan bulanan, di mana penghasilan mereka tergantung dari industri pariwisatanya. Bukan hanya hotel dan juga restoran beserta toko-toko, namun juga event-event, bisnis hiburan, dari mulai skala terbesar hingga usaha menengah kecil mikro atau UMKM dipaksa untuk sekencang-kencangnya mengikat pinggang, sehingga banyak para pekerja di Indonesia yang dirumahkan dan terpaksa menganggur. Penyedia jasa SPG Kanti Lestari mengatakan bahwa di kala pandemi ini berlangsung, para pekerja lepas sekiranya dapat menyesuaikan diri. Iya, kembali lagi kita lihat di SPG di area mana dan di jenis pekerjaan apa. Kalau kita bicara tentang corona ini, pada akhirnya nanti kalau SPG yang dia menjual minuman misalnya, yang dimana di sana banyak wisatawan, ya, otomatis ada penurunan karena otomatis wisatawan yang datang berkurang karena adanya isu tersebut. Tetapi jadi bagus lagi kalau SPG tersebut bergerak di bidang kesehatan, di mana dia harus menjual hand sanitizer, otomatis SPG ini jadi up. Bersyukurnya di Bali adalah seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang dengan adanya virus corona ini tidak terlalu berdampak yang terlalu menakutkan buat dunia SPG sih, menurut saya sejauh ini. Jadi saya sudah sampaikan sedikit berpengaruh, tetapi tidak terlalu signifikan. Sampai kemudian ada info juga kalau dari wilayah Badung ini kalaupun ada penurunan seperti itu kita lihat di 3 bulan, otomatis pemulihannya di 3 bulan berikutnya. Bahkan beberapa juga karena baru hari ini tadi ada kebijakan yang saya baca, kegiatan malam pun harus dihentikan sampai jam 10 malam aja. Otomatis kan berpengaruh buat SPG yang biasanya bekerja di jam malam karena dia harus menjual atau sampling minuman, atau dia harus bekerja di kafe atau restoran yang bentuknya sampai pagi. Otomatis di situ dampaknya ada. Bahkan beberapa sudah mulai ada pengurangan SPG karena outlet tersebut lumayan sepi. Tapi ketika saya visit, saya membuktikan di lapangan masih banyak juga sebetulnya turis gitu sih. Cuman mungkin turis dalam negeri sendiri yang berkurang banyak. Tapi kalau bulenya ternyata masih banyak sebetulnya. Kalau udah ngomong kayak gitu, ini kemarin teman-teman curhatan dari pekerja event udah ada sih curhatan harus terhenti, harus di pending ya, bukan dibatalkan. Ada pengaruhnya juga, bahkan ada yang benar-benar menarik dulu nggak jadi. Itu sih lumayan lumayan lemes dunia event. Cuman tetap optimis aja. Itu kita pasti akan menemukan pola gimana caranya untuk bangkit. Pasti karena mau dunia event itu pasti kita mengandalkan dari profit dari ketika event itu berlangsung, tetapi akhirnya kalau kebijakan owner tersebut mungkin hanya akan memberikan gaji pokok, pasti ada efeknya lah. Ya sedih sih kalau udah ngomong kayak gitu, pasti ada pengaruhnya. Banyak sekali yang menunda. Tentunya masih ditunda, bukan dibatalkan. Masukan-masukan dari SPG sih gini, aduh ini ngikutin gaya bicaranya mereka ya. Aduh mami, terus gimana? Kita dievaluasi ya, kita diberhentikan ya, kita harus dirumahkan dulu ya, gitu. Ada perasaan yang begitu cemas di hati para SPG ini. Jadi saya cuma bilang ya setidaknya kan memang dievaluasi aja, dirumahkan, bukan dipecat. Gimana sih caranya biar mereka tetap tenang, tetap percaya bahwa sifatnya ini sementara aja. Ya gitu, bahkan sebelumnya kan sudah pernah terjadi mungkin efeknya Gunung Agung atau bahkan dulunya waktu ada bom Bali gitu. Pasti bisa pulih gitu ya. Tingkat keefektifannya otomatis menjadi kurang efektif lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Tapi makanya harus pintar-pintar membidik sasaran, dan SPG sendiri yang apply job itu harus pintar.
Kalau dia cermat, dia pasti akan memilih apply job yang sekiranya sekarang sedang dibutuhkan. Contohnya ya, mungkin nanti dia lebih baik mengambil ketika ada sampling hand sanitizer, atau dia harus jualan masker, atau dia harus jualan multivitamin. Dia pasti akan dengan cermat. Dia kalau nggak mau kehilangan job, dia harus apply job atau ikutan event yang sedang dibutuhkan saat ini. Gitu. Nah, makanya kan kemarin sampai ada status lucu ya, ia dirumahkan, diistirahatkan. Bagaimana dengan cicilan? Bagaimana dengan tanggungan? Motor, rumah, handphone, kulkas, lipstik, ya kan? Nah, itu harus lebih cermat aja, bukannya enggak mendukung, tetapi kalau saya pribadi sendiri dan kemudian itu saya infokan ke para SPG, ya sudah, kamu harus lebih pintar mengantisipasi hal ini, bukannya nggak tunduk dengan aturan pemerintah, tetapi tidak pasrah dengan keadaan. Gitu. Kalau dari pribadi sih pasti saya merangkul dulu deh satu persatu, ke pribadi lepas pribadi, dikasih masukan. Kalau secara globalnya, secara manajemen, untuk anak-anak ini saya hanya terus bisa memberi masukan yang positif, sambil yang terus tadi saya sampaikan, pilihlah job atau apply job yang kamu tetap bisa dapat duit. Tapi SPG zaman sekarang juga sudah pintar, dia nggak cuma pegang satu event aja, atau dia benar-benar dalam tanda petik ikut orang. SPG zaman sekarang mereka sudah punya usaha sendiri, les, sudah bisa masak, macam-macam. Harapan ke depan sih nggak ada yang lain di samping kita bersahati, bersepakat, berdoa bersama-sama agar virus ini yang saya yakin sifatnya sementara, yang ternyata bukan untuk Bali aja tapi untuk seluruh Indonesia, ini segera berlalu. Namun yang paling penting adalah cara kita menghadapi cobaan ini harus seperti apa. Harapan ke depan, dengan adanya pelajaran ini, kita menjadi lebih menghargai pekerjaan, lebih serius. Kalau ada yang ngasih job, langsung pesan buat SPG nih, yang biasa sembarangan sama job. Harapannya tetap harapan baik, dan semuanya pasti akan berlalu, dan semuanya tetap baik, gitu aja. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.